Halo guys, jadi hari ini kita akan membahas mengenai budget tracker bersama saya, Novi Effendi, dan pastinya video ini cocok buat kamu yang tipe leisure-nya The Shopper. Budget tracker adalah proyek pencatatan pengeluaran dengan limit agar kita tidak membeli barang yang tidak diperlukan dan mempertimbangkan setiap keputusan pengeluaran. Hasil yang diperoleh akan diolah untuk mengetahui pola-pola pengulangan jenis belanja yang sering terjadi sehingga dapat dikurangi atau dihilangkan. Lalu, bagaimana sih cara mengisi budget tracker? Pertama, kita tentukan dulu limit pengeluaran kita setiap bulan, lalu kita catat setiap harinya pengeluaran-pengeluaran apa yang kita lakukan. Contohnya saja, pada tanggal 1 Juni, saya melakukan pembelian makan siang pada Ajumas Kitchen sebesar 150.000. Lalu, saya juga membeli skincare di Sociala sebesar 70.000. Kemudian saya melakukan pembelian baju sebesar 200.000, sehingga limit saya saat ini tersisa 580.000. Tujuan dari budget tracker ini adalah, pertama, kita bisa mengurangi pembelian barang yang tidak berguna. Kedua, memperbarui time management. Biasanya kita gunakan waktu untuk mempertimbangkan barang-barang yang akan kita beli kan, tapi sekarang kita bisa ubah waktunya itu untuk belajar hal yang lebih penting. Ketiga, menyadarkan diri atas posisi keuangan yang sebelumnya tidak terukur. Keempat, alokasi dana sisa bisa disimpan atau diputar untuk menjadi sumber pemasukan baru loh. Perubahan yang saya alami setelah menerapkan budget tracker. Pertama, belanja lebih mempertimbangkan kebutuhan dan keperluan. Sekarang setiap saya ingin belanja, saya selalu menulis alasan mengapa saya perlu membeli barang tersebut dan alasan mengapa saya tidak perlu untuk membeli barang tersebut. Sehingga setelah dipertimbangkan, saya baru memutuskan apakah barang tersebut benar-benar perlu untuk dibeli atau tidak. Kedua, saya berhasil memantau dan memonitoring budget belanja dengan disiplin melalui evaluasi setiap minggu. Ketiga, saya memiliki time management yang lebih baik, sehingga saya menerapkan target setiap harinya, sehingga tugas kuliah saya cepat selesai dan ada waktu lebih untuk belajar hal lain seperti saham atau cryptocurrency. Yang keempat, sebelumnya dana sisa belanja hanya ditabung di bank, namun setelah belajar saham saya bisa menanamkan uang saya ke saham untuk memperoleh profit lebih. Manfaat dari budget tracker. Pertama, saya terpacu untuk mengurangi belanjaan sesedikit mungkin, karena pada akhir bulan sisa belanjaannya dapat saya taruh pada saham dan menghasilkan capital gain di kemudian hari. Kedua, menabung untuk masa depan, karena sebagian besar alokasi saham saya taruh pada sektor perbankan yang memiliki pertumbuhan stabil sehingga dapat disimpan untuk jangka panjang. Ketiga, mengubah pengeluaran menjadi pemasukan. Saya melihat beberapa baju yang saya punyai masih bagus, bahkan ada yang baru, maka saya akan menjual baju pre-love saya melalui Instagram untuk mengurangi space lemari, menjadikan baju lebih berguna untuk orang lain, dan menambah pendapatan bagi saya. Melalui kegiatan leisure ini, kita dapat belajar untuk memanfaatkan segala sesuatu menjadi sumber pendapatan. Membagi waktu antara kerja, sekolah, saham, dan online shop menjadi sebuah kewajiban. Saat ini saya suka berinvestasi kepada otak saya dengan membeli buku-buku trading dari toko-toko saham terkenal, karena semakin saya belajar, semakin saya percaya diri untuk menganalisa pergerakan saham berikutnya. Saya juga berperan aktif untuk membagikan analisa saham saya ke sosial media dan membiarkan para expert untuk mengkomentari hasil analisis saya. Saat ini saya berkomitmen untuk memperoleh profit 10% per bulan dari saham secara stabil untuk jangka panjang. Jadi uangnya nggak akan saya tarik untuk keperluan apapun. Sekian dari saya, terima kasih.